Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mumin dengan NIM 2102060014. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami buat dalam bentuk poster yang telah kami upload di IG. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu unsur-unsur perencanaan pendidikan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis. Kemudian yang kedua yaitu proses pembangunan dan pengembangan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu masalah strategis. Perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip interdisipliner. Kemudian yang kedua yaitu prinsip fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip efektivitas efisiensi. Kemudian yang keempat yaitu prinsip progress of change. Kemudian yang kelima yaitu prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kooperatif komprehensif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu sejarah perencanaan pendidikan. Asal-usul perencanaan pendidikan. Asal-usul perencanaan pendidikan dimulai dari zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif. Kemudian perencanaan pendidikan pada awal dan Perang Dunia yang Kedua. Perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia II adalah dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau Rusia sekarang. Kemudian, ketiga yaitu perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II. Sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadari pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang pada tahun 1951 sampai 1955. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru dimulai pada tahun 1967, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu di mana materi ketiga ini memiliki judul yaitu masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu masalah perencanaan pendidikan. Yang pertama itu rendahnya sarana fisik. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Kemudian yang terakhir yaitu rendahnya prestasi siswa. Kemudian tantangan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum yang begitu cepat. Kemudian yang kedua yaitu tuntutan penggunaan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan untuk mempraktikkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu fasilitas, yang dimana prasarana dan sarana pendukung pendidikan yang terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu institusi pendidikan harus mampu melindungi peserta didik dari informasi negatif. Baik, kemudian materi yang keempat yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu sebagai sarana untuk memperjelas visi misi dan strategi pembangunan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai alat logis dan sistematis. Materi yang kelima yaitu teori-teori perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu teori sinoptik, yang dimana merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama yang disebut visi serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan.
Kemudian yang kedua yaitu teori inkremental, yang dimana menekankan kepada kemampuan lembaga dan performance personalia yang ada dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori transaktif. Teori transaktif dalam menekankan bahwa didasarkan pada perkenan bakat manusia sebagai pribadi serta menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori advokasi. Menurut teori advokasi, setiap lembaga pendidikan memiliki persamaan antara yang satu dengan yang lain dengan mengabaikan perbedaan yang ada, baik lingkungan maupun daerah. Baik, kemudian materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Prinsip ikhlas. Prinsip ikhlas, proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya seorang pendidik adalah penanggung jawab dan memegang amanah bagi peserta didik. Kemudian prinsip kreatif dan inovatif. Prinsip kreatif dan inovatif, sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Kemudian terakhir itu prinsip efisien, sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar. Tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Baik, itulah penjelasan saya mengenai 6 materi yang kami buat dalam bentuk poster. Dan mohon maaf jika dalam penjelasan kali ini terdapat kata-kata yang salah. Baik, mungkin cukup sampai di situ. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.